Sehingga itulah yang menyebabkan saya kira Tarakan tetap tumbuh dan masuk di kira-kira nomor 7 kota terkaya di Indonesia begitu ya. Walaupun saya kaget juga waktu diumumkan itu, kayaknya di mana ya? Karena rasanya kita kalau di Pemkotnya sih biasa-biasa aja. Ternyata kan kayaknya itu kan. Halo sahabat Kompas.com, berjumpa lagi di acara Nusaraya. Kali ini acara atau program Nusaraya ini kedatangan satu tokoh yang menarik, Pak Khairul, Wali Kota Tarakan. Selamat datang Pak Khairul, terima kasih waktunya. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Sehat ya Pak, Ya, pastinya selalu sehat karena Bapak dokter ya. Ya, Waduh, pasti luar biasa karena sebelum kita masuk ke studio ini kita sempat ngobrol bagaimana Pak Khairul menjaga kesehatannya. Cuma yang menarik di saya ketika Pak Khairul datang masuk ke ruangan, Bapak terlihat mengenakan batik, kemudian mengenakan ikat kepala. Kalau orang Bali bilang udeng gitu ya Pak. Ya. Nah mungkin Bapak ceritakan kenapa sih Bapak mengenakan ini? Ya, jadi memang mulanya sebenarnya sih saya waktu menjabat sebagai wali kota tahun 2019, saya dilantik 1 Maret 2019. Waktu itu saya tanya beberapa pengrajin batik yang sebenarnya memang saya sudah kenal sebenarnya di Tarakan pada saat itu, karena saya sebelum wali kota kan sebagai sekretaris daerah ya, aktif di birokrasi dan beberapa waktu itu kita sering bawa mereka juga pameran. Tapi setelah itu saya tidak mengikuti perkembangan dan saya lihat kok batik Tarakan ini yang setahu saya juga sudah lama ada ya. Kok nggak berkembang begitu. Akhirnya saya panggil pengrajin itu. Yang mereka bilang soalnya Pak ini kan lagi susah masarkan. Memasarkannya susah banget gitu. Jadi mereka juga capek berproduksi misalnya lalu nggak ada yang beli. Ya. Mulailah pada saat itu belum pandemi COVID-19. Jadi masih 2019 itu. Mulai saat itu saya membuat sebuah kebijakan karena di pemerintah itu kan setiap hari Kamis kan harus pakai batik ya. Iya. Tapi batiknya kan macam-macam. Ada batik Solo, batik Jogja, batik Ponorogo, macam-macam sesuai yang mereka punya begitu. Nah, saya minta batik itu diseragamkan dan menggunakan batik Tarakan. Lalu motifnya kita desain. Lahirlah sebuah batik waktu itu, batik seragam Tarakan untuk ASN Pemkot dan saya bersurat kepada seluruh instansi di luar Pemkot, instansi vertikal untuk menggunakan batik Tarakan. Dalam sebulan atau seminggu itu harus ada 1 kali lah. Tergantung mereka motifnya, mereka pilih yang bagaimana. Dan itulah yang membuat awal menjadi trigger untuk mulainya perkembangan dari batik Tarakan dan alhamdulillah sekarang saya lihat bahwa pembatiknya udah cukup banyak, bahkan sekarang beberapa pembatik juga memanfaatkan para difabel itu ya, difabel orang-orang yang cacat itu untuk bergerak juga di sektor pembatikan itu. Dan itu saya cukup bergembira karena memang mereka sekarang udah mandiri. Kalaupun misalnya tidak dibantu dari pemerintah, itu mereka udah bisa jalan begitu ya. Dan kita support mereka dengan beberapa UMKM corner begitu untuk mereka masukkan batik-batiknya. Nah oleh karena itu saya pun kemana-mana juga menjadi duta batik Tarakan ini. Di setiap kesempatan event apapun keluar daerah, pertemuan-pertemuan resmi saya pasti pakai baju batik Tarakan. Batik ini adalah batik Tarakan, motif Tarakan yang memang didesain dari budaya Tarakan begitu macam-macam. Ada yang dari hasil lautnya, budayanya, macam-macam lah yang dibuat mereka kreasi daripada para pembatik itu. Nah mengenai yang saya pakai ini kalau di Tarakan namanya itu singal. Singal ya. Singal itu ikat kepala di zaman kerajaan dulu itu ya dipakailah para macam-macam. Ini ada kasta-kastanya juga ya gitu. Ada yang mulai dari hulu balang, mulai dari penggawa kerajaan sampai dengan para masyarakat biasa itu punya. Dan ini juga pakaian adatnya suku Tidung. Ya, suku Tidung itu suku asli Tarakan dan waktu itu juga saya lihat ini hanya dipakai sekali setahun biasanya pada pesta budaya. Pesta budaya itu pesta Irau Tengkayu. Bahkan bukan setahun sekali, karena dulu pesta Irau Tengkayu itu 2 tahun sekali. Itu juga akhirnya tadi yang batik ini saya buat peraturan wali kota waktu itu. Termasuk juga ada edaran wali kota buat bahwa batik ASN kita menggunakan ini. Lalu edaran wali kota kepada seluruh instansi vertikal dan kepada
termasuk ke dari sekolah-sekolah, karena sekolah-sekolahnya juga anak sekolahnya kan cukup banyak, mereka juga bikin batik sering itu. Nah saya minta mereka membatiknya di Tarakan, dan waktu itu termasuk ini singal. Nah, singal ini juga saya lihat itu 2 tahun sekali dipakai, pas akhirnya juga kita minta itu jadi satu bagian seragam ASN kita. Jadi setiap hari Kamis menggunakan batik dan Tarakan dan singal ini. Tapi saya kalau di luar itu kemana-mana pun juga menggunakan ini kalau keluar, apalagi kalau ada event-event resmi begitu pasti kita menggunakan ini. Itu tadi kan saya kesini juga pakai, lalu Mbak Ibu kan tanya saya ini pakaian apa, kan pasti orang tanya semua gitu. Nah ini itu adalah bagian upaya kami dari pemerintah kota ini untuk mempromosikan juga budaya Tidung sebagai suku asli Tarakan ini. Dan alhamdulillah saya kira juga sekarang di Kaltara itu udah hampir semua sekarang muncul nih, walaupun beda-beda motifnya, tapi ada motifnya juga Pak? Ya, karena ternyata kan di Kaltara itu juga kan suku Tidungnya kan juga banyak ya. Jadi sekarang juga ini malah dijadikan hampir seluruh kabupaten kota termasuk provinsi di Kaltara itu menggunakan singal ini, termasuk batiknya masing-masing lah ya, batik masing-masing kabupaten udah sekarang tumbuh itu, dan itu alhamdulillah saya kira ini adalah sebuah hal cukup baik, dan itulah yang membuat saya kira waktu terjadi pandemi COVID-19 di mana terjadi guncangan ekonomi yang begitu besar, masyarakat Tarakan khususnya para UMKM kita tidak terlalu terguncang begitu ya. Mereka masih bisa beraktivitas karena banyak yang kita kita support begitu, terutama dari pemerintah, termasuk UMKM yang lain selain batik itu produk-produk makanan dan lain-lain yang diproduksi oleh mereka itu juga saya udah minta supaya dimanfaatkan oleh kita lebih banyak, termasuk hotel-hotel kita minta mereka memanfaatkan produk UMKM, termasuk retail yang sekarang ada seperti Alfamart ataupun Indomaret yang ada di Tarakan juga kita minta wajiblah mereka minimal 20% 20-30% dari yang mereka jual itu harus mengakomodir dari produk UMKM lokal begitu. Oke, jadi batik dan singal ini bisa menjadi salah satu merchandise atau cenderamata untuk cenderamata dan wisatawan ya Pak ya? Ya itu yang selalu kami sampaikan juga, dan kalaupun ke cenderamata kami sekarang itulah kalau kami berikan ada tamu-tamu ya, termasuk kalau keluar daerah begini. Termasuk juga yang masyarakat yang lain-lain, para pejabat, para menteri pun kalau ke Tarakan juga pasti biasanya carinya ya batik Tarakan, singal ini menjadi sebuah ikon tersendiri lah buat kita. Bahkan mereka tanya di mana belinya Pak, ya walaupun kita nggak ngasih merchandise-nya itu mereka juga menanya sendiri di mana belinya gitu. Iya, menarik sekali ya, jadi Bapak jadi brand ambassador juga ya Pak ya, sekaligus gitu. Baik Pak, jadi yang saya lihat gitu ya dari beberapa artikel Bapak dalam program kerja itu ada satu keinginan untuk menerapkan sistem smart city di Tarakan. Jadi program tersebut kan saya baca itu ada indikator-indikatornya gitu ya Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan sebenarnya gambaran Bapak dan tujuan Bapak untuk membuat Tarakan itu menjadi smart city itu seperti apa Pak? Ya, jadi saya waktu itu kan proses pilkadanya kan 2018 ya. Saya waktu itu ikut pilkada serentak 2018. Pada saat itu sebenarnya sedang terjadi booming teknologi 4.0. Ya pada saat itu kan lagi awal-awal tuh lagi booming 4.0. Lalu kita melihat bahwa memang dunia ini sedang berubah begitu ya, dan semuanya sedang berubah kepada tadi bagaimana memanfaatkan teknologi internet dan bagaimana menjadikan kota ini menjadi kota-kota yang smart. Ya. Jadi itulah yang membuat kita pada saat itu, saya selaku calon wali kota dan wakil saya pada saat itu Pak Effendi Juprianto, kita buat bahwa kita mau bawa Tarakan, kita harus mengikuti perkembangan dunia yang sedang berubah ini kan. Gak bisa lagi kita tetap dengan pola yang lama begitu. Maka tagline kita pada saat itu menjadikan Tarakan sebagai kota maju sejahtera melalui smart city. Maka Smart City itu menjadi tagline kampanye kami pada saat itu. Walaupun saya yakin dan percaya pada saat itu, dan mungkin sampai saat ini belum banyak memahami juga apa itu Smart City kan begitu. Kan pikiran orang kalau Smart City ini pasti
semuanya pakai internet, pakai itu. Padahal sebenarnya smart city ini adalah dibangun dari ada 6 indikator utama sebenarnya dari smart city itu. Yang pertama itu smart people, yang kedua itu smart economy, ya. Yang ketiga itu adalah smart governance. Jadi smart people ini kan masyarakatnya harus cerdas, harus pinter begitu. Kalau smart economy, pendapatan per kapitanya itu harus bagus, harus tinggi begitu ya. Lalu ada lagi smart governance, pemerintahnya harus akuntabel, transparan gitu ya. Nah itu juga bagian yang terus yang keempat itu adalah smart mobility. Artinya orang gampang mengakses apapun di Tarakan tuh gampang begitu. Nanti misalnya susah, misalnya mau kemana-mana susah, mencari bahan kebutuhan pokok susah dan sebagainya. Itu kan bukan kota yang smart. Maka salah satu indikatornya itu adalah smart mobility. Lalu yang kelima itu adalah smart environment. Jadi lingkungannya itu juga harus bagus. Walaupun ada pembangunan, tentu tetap harus memperhatikan lingkungan kan begitu. Jadi indikator-indikator smart city ini yang sebenarnya yang kita harapkan bahwa Tarakan menjadi kota yang maju dengan tadi tentu bahwa IT adalah bagian instrumen pendukungnya begitu. Karena apa-apapun sekarang kan semuanya harus pakai IT dan kita pun memang semua udah sekarang ini memang mengarah ke menggunakan IT ya. Seperti cashless lah pembayaran, cashless. Hampir sekarang udah menggunakan IT ya. Kan di Tarakan pun juga sekarang ya semuanya sudah online juga. Ya Grab online ataupun Gojek dan angkutan online yang lainnya itu udah hampir semua termasuk pembayaran pun udah mulai cashless ya. Jadi kita dan mengikuti mengikuti perkembangan. Dan itu adalah bagian menurut saya alhamdulillah sebenarnya di satu sisi pandemi Covid itu menjadi sebuah masalah, tapi di satu sisi itu membantu sebenarnya program saya percepatan tadi untuk tadi ke smart city itu karena akhirnya kan orang kan waktu itu akhirnya belajar online, semuanya pesan-pesan online itu mempercepat sebenarnya apa yang kita targetkan untuk mencapai ke smart city itu. Nah itu yang terjadi dan tentu kita dukung juga dengan penganggaran tadi. Misalnya untuk tadi salah satu indikator mengenai smart people ya. Maka dari 16 program unggulan kita, pendidikan itu menjadi unggulan yang pertama bersama-sama dengan unggulan keduanya adalah kesehatan. Jadi maka ini kan ada bagian untuk menciptakan smart people tadi. Karena pendidikan kesehatan ini bagian dari agregat membentuk indeks pembangunan manusia. Dan itulah yang kita support memang habis-habisan selama ini. Dan alhamdulillah saya kira bahwa dari tahun ke tahun indeks pembangunan manusia atau IPM Tarakan kan terus meningkat ya. Terus meningkat dan bahkan di atas rata-rata nasional. Nasional kan saat ini sekitar 72, yang 2022 sekian ya. Tarakan itu kan 76,23 kalau nggak salah. Jadi kita rata-rata di atas nasional IPM kita. Itu sebuah dan ini kan bagian yang sangat penting menurut saya untuk menuju sebuah kota maju. Karena kita udah punya pengalaman banyak ya. Negara kita pun juga punya pengalaman bahwa ternyata mengadakan sumber daya alam itu kan tidak selamanya sustain. Ya, sustainabilitasnya itu nggak bisa dijaga. Kalau kita belajar negara-negara maju yang lain, ternyata bahwa negara-negara maju itu semuanya tidak mengandalkan sumber daya alam, mengandalkan sumber daya manusia. Kita lihat Eropa, kita lihat Jepang lah negara tetangga kita yang paling dekat, Singapura juga misalnya yang paling dekat. Kan mereka maju bukan karena sumber daya alam. Enggak, Jepang nggak punya sumber daya alam, Singapura apalagi, begitu Eropa juga nggak punya. Tapi mereka bisa menjadi negara maju. Harapan kita memang bahwa ternyata kalau kita lihat ya memang dari sumber daya manusianya begitu. Nah itulah juga kami ingin menjadi sebuah mutiara di tengah lautan kepulauan Indonesia ini. Kalau nggak bisa merubah secara keseluruhan ya kita rubah Tarakan, mudah-mudahan bisa menjadi sebagaimana cita-cita kita dulu bisa menjadi the little Singapore begitu ya. Walaupun sekarang ini kebanyakan little to Singapore. Sedikit-sedikit ke Singapura, belanja berobat ke Singapura begitu. Ya, harapan kita mudah-mudahan itu bisa kita lakukan dan ini terus kita bangun selama 4 tahun kurang lebih ini. Mudah-mudahan ke depan bisa saya lihat bahwa mudah-mudahan kita bisa melihat Tarakan bisa sejajar dengan kota-kota lain tidak hanya di Indonesia tetapi di
di dunia begitu. Menarik sekali ketika Bapak menekankan mengenai smart people tadi ya Pak, itu mungkin kenapa itu menjadi indikator pertama dari 5 indikator yang lain untuk yang smart city. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit itu ya, tadi sudah Bapak gambarkan bahwa di negara-negara lain itu orang atau people itu menjadi modal atau aset yang penting gitu. Bagaimana peran Bapak sendiri untuk memajukan atau membuat indikator utama dari smart city ini, yaitu smart people, itu menjadi dorongan yang besar untuk Tarakan? Yang pasti bahwa kalau kita menciptakan, tadi kan saya bilang tadi ada 2 hal penting, pendidikan dan kesehatan yang paling utama. Ya, karena begini, pendidikan ini kan mengolah hasil dari produk kesehatan. Kalau bahannya itu jelek, mohon maaf nih, kalau semuanya stunting, ya nggak bisa diolah, diapa-apain. Sama kalau kita mau bikin produk ini, jadi saya anggap bahwa inputnya itu di kesehatan, prosesnya itu ada di pendidikan. Lalu outputnya itulah nanti yang diterima oleh dunia kerja dan sebagainya. Karena kan, lalu kalau input ini tadi jelek, mohon maaf nih, kalau kita yang lahirkan anak-anak yang gizi kurang, stunting tidak bagus, terjadi stunting yang banyak, ya tentu diolah bagaimanapun ini, ya sama saya bilang, kalau kita mau bikin sebuah mebeler yang bagus, kalau bahannya dari kayu lempung, mau dibikin jadi kayu jati kan nggak bisa. Ya, jadi tetap aja bahwa memang kita harus ada mulai dari input, proses ini harus dikawal benar-benar. Oleh karena itulah kita mengawalnya tentu cerita kan tidak bisa hanya cerita, tetapi harus didukung dari anggaran. Maka sekarang ini memang anggaran terbesar kita itu kan ada di di pendidikan ya. Kalau kita lihat dari konstitusi kita kan mewajibkan 20% ya. 20% dari total budget APBD kita paling tidak itu untuk pendidikan. Kita sekarang ditarakan posisinya hampir 30%. Jadi ya, dari total budget kita untuk pendidikan itu sekitar 30%. Sekolah-sekolah juga yang menjadi kewenangan kami, kan kewenangan Pemkot sekarang kan hanya SD sama SMP ya, sama TK begitu. Itu kan kita gratis, kalau yang di negeri kita gratisin. Nah, untuk yang di swasta supaya biaya pendidikan tidak terlalu besar, ya kita berikan juga dalam bentuk ada bantuan biaya operasional. Harapan kita bahwa mereka tidak mengambil SPP yang terlalu tinggi, supaya anak-anak tadi ini juga bisa, yang mungkin tidak tertampung di negeri, bisa tetap sekolah di swasta begitu dengan kualitas yang hampir sama begitu ya. Lalu juga di sektor kesehatan juga demikian. Nah, dan di pendidikan ini pun pembiayaan itu tidak hanya, kita harus juga di 8 indikator utama pendidikan nasional itu juga kita perhatikan, yang mulai juga dari proses kurikulumnya, sarana prasarananya, termasuk juga para gurunya, fasilitas penunjangnya, kan itu berkaitan erat ya. Gurunya bagus, fasilitasnya nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa jalan. Murid ada, nggak ada tempat belajar, nggak bisa juga. Betul. Sekarang ini angkatan sekolahnya juga semakin banyak, dan kita udah bilang nggak boleh ada anak Tarakan yang nggak sekolah, harus sekolah gitu ya. Dan alhamdulillah sih saya lihat kalau sekarang indeks kita rata-rata lama sekolahnya anak Tarakan ini kan juga masih di atas nasional. Sekarang kan rata-rata 14 tahun sekian ya, 14, sekian tahun gitu. Kalau dirunut disejarkan ya kira-kira ya masyarakat Tarakan itu ya sekitar diploma 2 lah ya minimalnya itu. Kalau dilihat dari usia harapan sekolah itu, usia harapan lama sekolahnya. Dan ini kita berharap bahwa memang semakin tahun itu semakin meningkat rata-ratanya itu. Jadi ini yang kami lakukan, termasuk jadi tadi juga di sektor kesehatan, ya termasuk tadi biaya operasional pendidikan juga kita perhatikan. Karena tadi kalau guru ada, sarana sekolahnya ada, tapi biaya operasional nggak ada, nggak bisa juga terjadi. Makanya memang harus disupport, dan itu semuanya gratis. Kita sekolahkan gratis. Dan saya larang ada pungutan-pungutan di sekolah, karena saya juga melihat itu menjadi sebuah beban. Dan karena saya pikir di pendidikan ini bagian dari mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, ya negara harus hadir. Negara harus hadir, itulah maka kita sangat memperhatikan biaya untuk pendidikan ini. Dan semua gratis kalau di sekolah-sekolah negeri, di sekolah swastanya ya kita harapkan kalaupun dia menarik tidak terlalu tinggi begitu, sehingga semua anak-anak kita bisa bersekolah dimanapun dia. Kalaupun tidak negeri, swasta pun juga masih terjangkau begitu. Baik, menarik sekali ya. Jadi mungkin dibantu atau background Bapak sebagai dokter sehingga membuat
latar belakang orang itu harus sehat dulu sehingga bisa menghadirkan manusia yang berkualitas itu menjadi sangat penting ya Pak ya. Tadi Bapak juga ceritakan bahwa untuk mendukung itu fasilitas juga harus disiapkan supaya semua betul-betul mendorong percepatan pertumbuhan dari Kota Tarakan. Balik lagi ke Smart City Pak Khairul. Jadi ini kan tidak hanya dialokasikan atau dikonsentrasikan pada pelayanan publik saja gitu ya. Tetapi juga dari sisi yang saya baca adalah sisi atau sektor industrialnya juga dikembangkan ya. Bagaimana mungkin Pak Khairul bisa menceritakan ke sahabatkompas.com itu kesiapan berikutnya yang sudah dilakukan oleh Pak Khairul sejak dari 2019 itu apa dan kemudian ke depannya seperti apa? Ya. Saya kira kalau mau maju ya harus ada investasi ya. Jadi kita nggak mungkin bisa menjadi kota yang maju kalau nggak ada investasi. Karena pertumbuhan ekonomi itu juga dipicu dari investasi. Oleh karena itulah kita juga sejak awal memikirkan ini. Dan itu juga masuk di dalam 16 program unggulan kita. Bagaimana memberikan fasilitas penyediaan infrastruktur untuk tadi perizinan, termasuk infrastruktur listrik, termasuk air, termasuk regulasinya. Maka sekarang pun kalau mengurus perizinan itu pasti sangat mudah kalau di Tarakan. Saya selalu bilang bahwa kita berikan karpet merah untuk para pengusaha kita. Nah yang kedua bahwa memang di negara ini kan ada aturannya. Jadi tentu bahwa daerah-daerah industri kan tidak bisa mau bangun industri langsung. Tentu ada kawasan-kawasan. Oleh karena itulah sejak tahun 2019 kita mencoba memperbaiki tata ruang Kota Tarakan ini, di mana memang di daerah-daerah udah kita bagi-bagi nih, di mana kawasan industrinya, di mana kawasan pariwisatanya, di mana kawasan pemukimannya dan lain-lain, termasuk kawasan perkantoran. Jadi termasuk kawasan bisnis, supaya nggak bisa nyampur-nyampur nih di situ industri, di situ bisnis, wah kan kacau, di situ pemukiman nanti ricuh, karena nanti kalau udah mulai ada pencemaran udara misalnya ribut itu orang yang tinggal di pemukiman, akhirnya pabriknya diusir, kan nggak kondusif untuk saya kira dunia investasi. Oleh karena itu udah kita bagi dan alhamdulillah saya kira dari 2019 kemarin 2021 RT/RW itu sudah selesai, kita udah menyiapkan kawasan-kawasan untuk industri misalnya. Di daerah, misalnya industri Minapolitan untuk kawasan industri perikanan kelautan ada sekitar 1.000 hektar, industri sedang menengah juga itu ada sekitar 1.000 hektar ya. Dan sekarang ini kan investasi memang alhamdulillah saya kira sudah mulai bergerak ke Tarakan juga. Bahkan dalam sejarah tahun 2022 ini baru pertama kali investasi di Tarakan itu yang tertinggi di Kaltara sebenarnya. Kita sekarang investasi yang 2022 tercatat itu kalau dulu cuman ya ratusan miliar, sekarang ini udah investasi di yang masuk catatan di kita itu di tahun 2022 sekitar 5 triliun lebih ya. Dan kita insya Allah mudah-mudahan, dan itulah juga yang mengangkat pertumbuhan ekonomi Tarakan. Ekonomi Tarakan waktu saya awal dulu kan masih berkisaran di angka 6, angka 7 ya. Sempat terakhir kita di tahun 2019 sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi Tarakan itu di 7,69. Lalu terjadi pandemi kan terjadi kontraksi pertumbuhan secara nasional bahkan dunia begitu. Tapi alhamdulillah kontraksi ekonomi di Tarakan juga bisa kita minimalisir sehingga di nasional waktu itu minus 2,1 kita di angka minus 0,78. Bahkan kita juga terendah di dibanding Kaltara. Kaltara waktu itu sekitar minus 1,1. Kalau di breakdown lagi ke bawah-bawah ke kabupaten yang lain itu bahkan kita memang lebih rendah. Dan setelah 2021 kan kita recovery ya, mulai recovery yang kalau saya bilang kalau orang recovery ini kan tadinya kan 2020 masih masuk ICU begitu ya. Nah sekarang di 2021 udah recovery pemulihan tapi masih rawat jalan begitu. Rawat jalan itu masih rawat nginap tapi sudah kita tumbuh di angka 4%. Waktu itu nasional kan masih di bawah berapa waktu itu, masih sekitar 3. Nah di tahun 2022 ini pun pertumbuhan ekonomi kita juga di atas nasional. Di 2022 rilis sampai triwulan 3 itu kita di angka 5,6%. Nasional kan sekitar 5,3. Kita masih tertinggi dan memang termasuk dan alhamdulillah juga inflasi kita juga bisa dikendalikan selalu. Bahkan kita terbaik, bahkan sempat terbaik nasional inflasi, pengendalian inflasi itu. Dan terakhir di tahun akhir 2022 kemarin kita di
di 4 terendah ya secara nasional. Dari 90 kota yang disampling kita yang nomor 4 terendah. Sehingga saya kira ini adalah sebuah kondisi yang cukup baik untuk dunia investasi. Dan kenapa bisa pertumbuhan ekonomi kita bisa pertahankan, kenapa inflasi bisa kita tekan, karena tadi dunia investasi juga masuk. Yeah. Lapangan pekerjaan tercipta, pergerakan ekonominya jalan, sehingga itulah yang menyebabkan saya kira Tarakan tetap tumbuh dan masuk di kira-kira nomor 7 kota terkaya di Indonesia begitu ya. Walaupun saya kaget juga waktu diumumkan itu, kayaknya di mana ya? Karena rasanya kita kalau di Pemkotnya sih biasa-biasa aja. Ternyata kan kayaknya itu kan dibagi antara pendapatan per kapita, dibagi dengan jumlah penduduk gitu. Nah ternyata kalau memang dibagi pendapatan per kapita kita, dibagi dengan jumlah penduduk kita, ternyata kita tuh masuk nomor 7 secara nasional. Alhamdulillah lah, saya pikir artinya ini apa artinya bahwa yang kaya itu bukan pemerintahnya, masyarakatnya. Berarti kan kita berhasil menciptakan pemerataan pembangunan, dan itu kalau kita dilihat angka-angka statistik juga demikian memang. Gini rasio kita juga cukup rendah, ya tingkat keparahan kemiskinannya juga cukup rendah, sehingga itu artinya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin itu tidak terlalu jauh. Ya, jadi itu yang saya kira indikator yang cukup baik, dan ini tentu berkat beberapa juga investasi yang selalu masuk, dan investasi mau masuk karena mereka melihat kondisi Tarakan itu kota yang stabil, baik dari segi macam-macamnya lah, maksudnya stabil itu dari keamanannya, terus juga kemudahan investasinya, ya kan? Karena kalau orang juga masuk belum apa-apa udah dipalakin kiri kanan, ya orang nggak mau masuk gitu. Maka saya udah kita tekan berikan kemudahan, bahkan sekarang sih kalau sedapat mungkin semuanya online sistem. Walaupun sudah ada OSS, kan masih ada yang belum, beberapa perizinan itu yang belum masuk. Sistem itu kita buatkan lagi sistem di lokal supaya mengurangi kontak orang ke orang, jadi dari mana aja orang bisa mengurus perizinan dan sebagainya. Dan pasti kita tidak ada diskriminasi di sana, silakan saja siapa masuk, Anda layak silakan masuk, begitu. Saya ikuti aturan yang ada. Dan saya kira itulah yang menyebabkan saya kira geliat investasi di Kota Tarakan cukup bergairah, dan itu yang saya bilang prestasinya bahwa tahun 2022 tercatat ini Tarakan itu yang investasi tertinggi selama tahun 2022, dan itu saya kira rekor yang selama ini belum pernah sejarahnya Tarakan memegang rekor itu. Itu yang saya kira yang untuk dunia investasi. Pertumbuhan yang luar biasa gitu ya, bahkan di atas pertumbuhan nasional gitu ya Pak. Nah dari sisi di Kota Tarakan sendiri, apakah masih butuh dukungan infrastruktur atau support dari pusat Pak untuk mempercepat, atau ya tadi ya Bapak harapannya menjadi Little Singapore gitu. Nah itu kebutuhan atau keinginan apa lagi yang memang harus disupport dari pusat untuk itu Pak? Ya saya kira bahwa memang supporting kita dari pusat, saya harapkan bahwa infrastruktur ya, dan infrastrukturnya memang mohon maaf sekali lagi banyak yang juga tidak dibawa kewenangan pemerintah kota, ya karena negara ini kan diatur tuh kewenangannya. Ada yang kewenangan pemerintah pusat seperti pelabuhan bandara gitu ya. Saya makanya juga salah komunikasi dengan teman-teman di sana di pelabuhan bandara, tolong Anda perbaiki pelayanan juga di sini, wajahnya juga, karena wajah Anda itu wajah Tarakan juga, walaupun bukan di kewenangan saya. Pelayanan di pelabuhan jelek pasti yang larinya ke kota gitu. Termasuk juga misalnya jalan-jalan kan juga ada jalan nasional di sana. Ya harapan kita dukungan itu kalau itu udah bisa bagus diperbaiki itu udah luar biasa menurut saya. Ya tentu juga kita berharap bahwa mudah-mudahan sih gelontoran anggaran, dan ini saya kira harapan semua kepala daerah itu untuk misalnya pembangunan infrastruktur yang lain ini, karena kita juga masih butuh untuk sebuah kota yang maju tentu sarana prasarana kan juga harus dilengkapi, termasuk juga di samping tadi bandara, pelabuhan yang merupakan kewenangan nasional, juga tentu ada jalan-jalan penghubung yang juga tentu harapan kita juga menjadi jalan nasional. Bahkan sih harapan kita, karena Tarakan ini prediksi kita di 20 tahun ke depan atau 2030 mungkin sekitar 2030 penduduk kita mungkin sudah hampir 500.000 ya, itu prediksi kita. Dan kalau itu terjadi maka memang crowded banget Tarakan itu pasti, dengan pulau yang hanya luas wilayah 258 km persegi itu tentu akan sangat padat. Sekarang aja kan udah padat ya.
Nah oleh karena itu memang tentu ya seperti sekarang mungkin bahwa ada daerah-daerah satelit. Daerah satelit itu kan harapannya di pulau besar, karena Tarakan kan berpisah dari Pulau Kalimantan. Ya harapan kita bahwa memang seperti saudara-saudaranya juga di tempat lain kan dibangunkan jembatan gitu ya. Harapan kami sih juga ada jembatan lah dari Tarakan ke Pulau Kalimantan seberang itu supaya kepertumbuhan penduduk nanti kalau yang sudah nggak bisa tentu kan seperti sekarang. Ya, ada kawasan namanya Jabodetabek begitu ya. Jadi Jakarta ditopang oleh Depok, Bekasi dan sekitarnya Tangerang begitu. Akan begitu juga saya kira nanti Tarakan ke depan dan karena memang luas wilayah kita sangat terbatas begitu. Ya harapannya memang yang dulu juga ada cita-cita memang kita untuk membangun jembatan dan itu saya kira butuh di anggaran yang cukup besar dan saya kira ini tentu bisa terwujud kalau dibantu dari pusat begitu dan saya kira itu juga nanti akan lebih mengembangkan pertumbuhan Tarakan dan kota-kota sekitarnya, kabupaten sekitarnya saya kira karena tentu harus pergerakan kendaraan, mobilitas penduduk akan semakin tinggi. Ya. Wah, karena dulu sempat juga nih saya pernah pakar ngomong, wah kalau Tarakan kita bangunkan jembatan, itu mobilnya cuma berapa? Saya bilang, waduh kalau filosofinya begitu, kita semua nggak ada di dunia ini karena kalau dulu kan kalau Tuhan prinsipnya nanti ada orang semua baru bikin dunia kan kita nggak ada di sini sekarang ini. Makanya kan ciptakan dulu infrastrukturnya. Lalu kalau sudah ada kan pasti akan ada yang lewat dan pasti itu kan orang misalnya mau bergerak berinvestasi kalau dilihatnya infrastrukturnya tidak mendukung, jalan nggak mendukung, jembatan nggak mendukung, air bersih nggak ada, ya orang males, listrik nggak ada, internetnya hilang timbul ya pasti orang nggak mau gitu. Di dunia yang sekarang ini sehingga saya kira mudah-mudahan ini bisa dibantu dari pemerintah pusat untuk mendorong akses itu tadi supaya ada jembatan lah mungkin dari Pulau Tarakan ke Pulau Kalimantan Besar itu. Pastinya dengan akses tadi ya Pak ya, harapannya kan juga secara ekonomi juga lebih berkembang, baik dari kota-kota terdekat maupun utamanya untuk kota Tarakan sendiri. Dan sisi lain pariwisatanya juga Pak lebih maju gitu ya Pak ya. Nah kalau dari sisi pariwisata Pak, apa saja yang dilakukan pemerintah kota untuk mempromosikan potensi pariwisata yang ada? Sempat kan saya baca ada event tahunan yang digarap, mungkin Bapak bisa ceritakan ke sahabatkompas.com nih supaya Sahabat Kompas.com tahu bahwa potensi pariwisata yang ada di Tarakan itu luar biasa. Ya, jadi Tarakan sebenarnya kalau melihat potensi wisatanya itu banyak sekali. Kalau kita melihat ada wisata sejarah ya. Sejarah itu kalau kita baca-baca itu sejarah Perang Dunia Pertama di Asia Pasifik itu mulainya dari Tarakan. Jadi makanya Tarakan itu ada buku yang pernah ditulis oleh seorang penulis. Tarakan itu digelar sebagai Pearl Harbor-nya Indonesia. Ya, jadi di situ masuknya tentara Jepang pertama ke Indonesia itu lewat Tarakan. Dan oleh karena itu situs-situsnya masih bisa kita lihat. Itulah yang sekarang kami sedang restorasi. Ya, restorasi karena udah banyak ditempati penduduk. Ada yang bahkan kemarin ada yang dia bongkar kita tegur, kita stop. Itu ada karena itu memang secara administrasi memang kepunyaan mereka tanahnya. Apalagi ada sertifikatnya begitu kan. Tapi kita minta itu tanah dimanfaatkan tapi situs jangan diganggu karena itu menjadi aset kita. Nah beberapa situs-situs yang memang masih bebas, ada memang yang sudah kita bebaskan, sudah kita beli begitu tanahnya dan kita jadikan cagar budaya. Beberapa yang lain juga sedang kita dalam planning kita untuk kita kembangkan karena tidak seluruh Indonesia punya tadi situs sejarah Perang Dunia ini. Maka itu satu ditarakan. Yang kedua wisata budaya yang Ibu tadi bilang, Mbak tadi bilang bahwa wisata budaya ini di Tarakan kan budayanya juga banyak banget. Saya bilang Tarakan ini miniaturnya Indonesia dan hampir semua suku ada di sana. Dan kita setiap tahun sekarang bikin festival budaya yang dihadiri oleh semua budaya yang ada di sana menampilkan selama 1 minggu menampilkan tarian, makanan semua. Jadi ada festival budaya itu semua suku dan puncaknya itu ada namanya Irau Tengkayu. Irau Tengkayu itu dulunya dilaksanakan 2 tahun sekali, tapi sejak saya menjabat saya minta itu dilaksanakan setahun sekali karena ini adalah bagian dari promosi wisata kita juga. Jadi setiap tahun dan alhamdulillah kan Irau Tengkayu ini kan sudah masuk di 100 event Karisma ya, Karisma Nusantara. Jadi setiap tahun itu udah masuk di kalendernya pariwisata juga dan itu kita dibantu sama Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan kegiatan ini. Di samping itu juga ada lagi satu event yang namanya Gawas Dumut itu. Gawas Dumut juga menampilkan
budaya suku Tidung juga event tahunan itu, tapi mulai dari makanannya, tata tradisional, misal pengantin dan sebagainya itu ada satu event juga yang dibuat, dan itu juga sekarang udah masuk di 100 kalender event nasional. Nah lalu di Tarakan itu juga ada wisata yang terkenal lagi, itu wisata kuliner. Kulinernya juga luar biasa Tarakan itu. Yang belum pernah ke sana silakan. Jadi terutama makanan laut, karena kita memang daerah dikelilingi laut, makanan kita lebih banyak makanan laut begitu, dan sekitar-sekitarnya itu di Pulau Kalimantan Besar itu ada tambak. Memang Tarakan tuh nggak punya tambak, tetapi itu di Pulau Kalimantan Besarnya. Lalu ada lagi wisata permainan juga ada, ya wisata permainan juga ada di Tarakan, dan yang terakhir ini adalah wisata alam ya. Wisata alam ada, kita punya pantai. Nah sekarang kita lagi garap Pantai Amal dan udah kita buka untuk umum kemarin. Ada pantai kita namanya kawasan wisata Ratu Intan. Ya, kalau Ratu Intan Pantai Amal itu sepanjang 2,2 km udah kita mulai garap sejak tahun 2020, kita benahin ya dengan infrastruktur pendukungnya termasuk lingkungannya, dan alhamdulillah kemarin sudah kita buka yang tahap 1 di 17 Februari kemarin. Sebenarnya sudah mulai tahun lalu, cuman karena perdanya belum keluar juga rekomendasinya dari Kemendagri, maka itu tertunda. Kemarin kita coba yang tanggal 17 kita buka, dan luar biasa, saya kira pengunjungnya luar biasa. Sehingga ada lagi misalnya juga agrowisata juga kita punya ya. Dan ini kita bantu ya promosinya melalui beberapa melalui promosi. Makanya sekarang ini kan era media sosial, yang melalui Instagram, melalui Facebook, yang melalui juga influencer ya, influencer juga kita coba begitu, dan beberapa juga di dalam event-event tertentu kita juga promosikan. Dan saya kira memang ya harapan kita memang ke depan, karena sumber daya alam kita sudah mulai, minyak dan gasnya sudah mulai berkurang, harapan kita salah satu sektor unggulan kita nanti adalah pariwisata. Oke. Kalau penerbangan ke Tarakan sendiri gimana Pak? Penerbangan sebenarnya sebelum pandemi itu banyak sekali. Ya. Saya ingat dulu ada Garuda, ada Citylink, ada Lion dulu ya, ada Batik Air. Bahkan sebelum itu juga ada Sriwijaya juga. Sebelum itu dulu ada namanya Adam Air, macam-macam lah dulu ya. Tapi setelah pandemi COVID-19 memang kan banyak terkurangi, tetapi dan saya kira itu seluruh Indonesia kayaknya, bukan hanya kita. Tapi sekarang penerbangan ya sudah mulai masuk semua. Sekarang kan sudah ada Batik Air, ada Lion Air, ada Superjet, ada Citylink begitu ya. Ini juga kita mencoba Air Asia untuk bisa masuk juga ya, untuk kembali seperti dulu harapan kita. Karena dulu kan penerbangan tuh misalnya Lion aja kalau dari Jakarta itu kehitungan saya dulu ada 3 kali, Batik 2 kali, Garuda itu kalau nggak salah 1 kali apa 2 kali, ada Sriwijaya. Jadi banyak banget dulu penerbangan sebelum pandemi. Memang sekarang ini problem saya dengar adalah problem armada ya. Mereka mau masuk, armadanya udah nggak ada. Ada lagi armadanya, ada bisa mungkin nyewa, leasing, tapi tenaganya udah pada kabur semua dulu karena banyak PHK pada saat pandemi, sehingga udah banyak kayaknya udah berkiprah ke luar negeri juga, saya dengar begitu. Sehingga itu problem. Tapi selama ini sih tetap ada. Jadi ya memang kalau direct flight itu ada dari Jakarta ke Tarakan itu Batik Air, ada juga yang direct itu dari mana, dari Surabaya ada yang direct flight, Makassar ada direct. Nah yang transit Balikpapan itu cukup banyak. Ya ada Lion, ada Citylink, ada Superjet begitu ya, tapi transitnya di Balikpapan baru ke Tarakan. Kalau yang langsung itu ada juga setiap hari yang dari Jakarta PP Tarakan, Jakarta juga ada, Surabaya PP ke Tarakan, dan Makassar itu ada yang direct flight. Untuk mendukung pariwisata tadi Pak, selain tadi jalur penerbangan ada ya, laut juga. Ada laut juga. Kemudian bagaimana dengan akomodasinya Pak? Misalnya perhotelan, apakah di Tarakan sudah cukup banyak investor atau pengembangan yang tertarik ke situ Pak? Ya cukup banyak sih sebenarnya, dan memang ya walaupun memang kelas seperti tadi ya international hotel itu baru satu ya, seperti Swiss Bell, dulu ada beberapa investasi juga seperti Novotel dan sebagainya mau masuk.
Ya cuman lagi-lagi terhalang persoalan pandemi COVID-19. Tapi kalau yang hotel-hotel bintang 1, bintang 2 sih cukup banyak ya di Tarakan, termasuk Hotel Melati. Saya kira kalau untuk akomodasi sudah cukup. Aman, Termasuk apalagi kalau kuliner. Kuliner itu Tarakan mau makan sampai subuh juga ada kalau di Tarakan. Bahkan Tarakan itu sekarang terkenal kalau dibuka itu di media-media itu, Tarakan terkenal sebagai kota 1000 kafe begitu ya. Wih, 1000 kafe. Jadi mau di mana-mana kafe, di mana terus apa resto gitu ya. Memang karena memang Tarakan kan kota jasa ya. Jadi kota jasa orang hubnya itu di Tarakan memang. Semua kabupaten ini termasuk dari provinsi itu kan hubnya kan turunnya di Kaltara, pelabuhan besarnya, pelabuhan bandara internasionalnya di Tarakan, pelabuhan laut internasionalnya di Tarakan, begitu ya. Dan memang secara strategis memang diuntungkan karena memang kita berada di tengah-tengah begitu. Jadi memang menjadi hub buat semua. Sehingga mereka pasti ya termasuk sekarang kan kalau mau cari hiburan ya ke Tarakan karena yang punya bioskop sekarang satu-satunya kayaknya di Tarakan deh. Sesuatu yang ada cuma di Tarakan gitu. Yang lain kan nggak ada. Jadi mereka pasti mau nggak mau ke Tarakan begitu. Walaupun memang seperti tadi hotel belum banyak, tapi insya Allah sih saya kira udah beberapa termasuk investor luar negeri juga ada beberapa yang sempat udah jalan-jalan ke Tarakan. Tapi lagi-lagi memang kemarin kita hampir 3 tahun tiarap semua ya. Semua kayaknya investasi besar itu hampir berhitung-hitung. Termasuk dulu ada rencana pabrik baja yang dari China itu akhirnya kan sampai sekarang lagi suspend ya untuk masuk karena mereka juga di negaranya sendiri pun lagi belum pulih banget begitu. Betul. Sehingga ya kita bisa memaklumi itu. Tapi insya Allah saya kira nanti benar-benar, karena sekarang ini kan situasi kalau dulu yang saya 2021 recovery, 2022 ini ya mudah-mudahan sih sudah bisa 2022, 2023 udah bisa rebound begitu, udah pulih lagi seperti semula. Itu harapan kita, mudah-mudahan sih COVID nggak menjadi momok lagi lah begitu buat seluruh negara sehingga pergerakan antar manusia ini bisa berkembang dengan baik begitu. Oke. Tadi sempat ketika ngobrol pariwisata Bapak menyampaikan bahwa wisata kulinernya juga luar biasa gitu ya. Ada potensi laut yang memang itu bisa menjadi salah satu keunikan dari Kota Tarakan. Nah, salah satu tadi Bapak sempat sebut namanya Pantai Amal ya Pak ya. Dan di situ ada pengembangan rumput laut kalau nggak salah. Rumput laut ya ada juga di sebelahnya. Ada juga di sebelahnya ya. Nah, tapi mungkin bukan di kawasan wisatanya. Oke, mungkin Bapak bisa ceritakan ke sahabatkompas.com bagaimana peran pemerintah untuk memaksimalkan potensi dari sisi kelautannya dan hasil laut ini Pak. Termasuk misalnya rumput laut, kemudian itu menjadi salah satu daya tarik untuk wisata kuliner di Kota Tarakan. Iya. Kalau kita lihat dari, memang sekarang ini kan hasil perikanan itu menjadi dominan, jadi menjadi dominasi pertama, jadi produk terbesar kita sekarang untuk ekspor ke luar negeri itu dari hasil perikanan kelautan ya. Hasil perikanan kelautan itu terutama udang, udang windu itu yang memang masih terkenal dan masih digemari oleh konsumen luar negeri ini, udang windu. Karena kenapa? Itu memang alami kan, nggak pakai pakan ya mereka pengembangannya itu. Termasuk juga ikan kepiting. Ya kepiting Tarakan kan juga terkenal. Walaupun kepiting Tarakan itu bukan, kepiting dan udang ini bukan diproduksi di Pulau Tarakan, itu ditambak-tambak sekitar Tarakan yang sebenarnya berada di kabupaten lain sebenarnya, tapi pengolahannya itu kan di Tarakan. Karena industrinya, industri cold storage-nya kan semua di Tarakan. Cold storage-nya untuk pengolahan untuk ekspor itu ada di Tarakan. Nah, lalu juga seperti rumput laut juga termasuk juga rumput laut yang terbaik saya kira di Indonesia, produk kita, dan itu juga ekspor. Walaupun memang ekspornya ini tidak langsung ya, biasanya mereka pengepulnya di Tarakan semua, termasuk tadi udang, kepiting, itu hasil perikanan juga, termasuk bandeng udah kita ekspor juga. Tapi itu biasanya melalui Surabaya, nanti Surabaya baru diekspor ke luar. Nah itu memang kita sedang berupaya supaya itu nanti bisa diekspor langsung dari Tarakan. Dan masih banyak lagi seperti kerang itu juga menjadi satu, sempat juga ekspor itu. Dan yang juga ada seperti sarang burung ya juga itu juga ada dari Tarakan yang diekspor ke luar negeri. Jadi
Saya kira cukup besar dan itulah yang menyebabkan neraca ekspor kita sekarang yang paling besar itu kontribusinya dari perikanan kelautan, menggeser minyak dan gas bumi. Karena kalau dulu kan pendapatan kita paling tinggi itu kan di minyak dan gas bumi. Sekarang Tarakan itu kalau dilihat statistiknya yang tertinggi sekarang di perikanan kelautan. Dan saya kira potensi perikanan kelautan ini seolah ke depan juga akan masih terus akan berkembang. Ya, dan karena memang walaupun memang kompetitor kita di luar negeri kan cukup banyak sekarang ini. Kalau dulu mungkin kita jadi pemain tunggal, sekarang ini udah dari India, dari Pakistan, dari Vietnam, bahkan juga sudah mulai main juga di sektor perikanan kelautan ini. Dan ini ya tugas kita, tugas pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bagaimana untuk memperbaiki daya saing dari produk perikanan kelautan kita. Maka selalu saya usulkan dulu untuk mengurangi biaya ground handling dan termasuk biaya transportasi itu kalau dari Tarakan nyebrang dulu ke Surabaya baru di packing lagi, dikumpul baru dibawa ke biasanya ke Singapura, begitu Singapura baru dikirim keluar. Kita kan sebenarnya kalau Tarakan itu kalau dilihat di posisinya kan kita berada di Alki 2 ya, alur laut internasional 2 dan itu sebenarnya lebih dekat kalau dari kita itu langsung ke mana, ke Cina, langsung ke Jepang, itu lebih dekat sebenarnya. Jadi kita sih berharap tinggal lisensinya saja mungkin ya dari pemerintah pusat supaya nanti ekspornya bisa langsung dari Tarakan langsung ke sana untuk mengurangi biaya angkut. Dan itu yang nanti tentu biaya jual harga jual kita di luar juga kompetitif dengan negara-negara lain. Karena orang kan semua pada banting harga nih sekarang di luar. Jadi mudah-mudahan dengan demikian bahwa geliat ekspor perikanan kelautan ini juga nanti akan semakin baik ke depan lah seperti itu. Ya, kalau dari sisi tadi mau mengembangkan sektor perikanan kelautan tadi Pak, program pemerintah untuk mungkin mengedukasi masyarakat di pesisir atau kemudian untuk nelayannya itu seperti apa Pak? Ada program khususkah yang dilakukan? Ya, jadi memang pendampingan dan pendampingan termasuk juga beberapa dukungan kita ya, walaupun memang tidak besar, tetapi termasuk juga tadi pendampingan mereka melalui petugas penyuluh lapangan kita ya, dari dinas terkait, itu terus kita lakukan bagaimana untuk memperbaiki produksi. Kan saya sampaikan tadi memang mereka ini kan seperti udang windu itu kan tidak tidak menggunakan pakan ya, sehingga betul-betul mengandalkan pada kesuburan alamnya dari kolam itu. Maka ini tentu perlu edukasi yang baik saya kira dari secara keilmuan kepada para petambak kita ini, kepada nelayan kita memang yang selama ini saya kira lebih banyak bekerja otodidak begitu berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Dan itu juga terus kita lakukan ya. Yang berikutnya juga seperti rumput laut juga kan, rumput laut juga kalau kita lihat kenapa belum yang terbaik, walaupun cukup baik, tapi belum yang terbaik karena memang cara pengolahannya menurut pengamatan teman-teman juga belum standar begitu, termasuk fasilitas pendukung untuk pengolahan itu belum. Nah ini yang sedang kita upayakan, bagaimana melakukan edukasi kepada para petani rumput laut tadi itu sehingga mereka bisa mempunyai pengetahuan, keterampilan secara ilmiah begitu ya. Tidak hanya berdasarkan otodidak, karena beda juga itu kalau ada ilmunya beda pasti. Itu untuk meningkatkan kualitas kualitas produk mereka sehingga tentu dengan kualitas yang baik negara-negara buyer kita di luar negeri tentu kan akan menaikkan harganya sehingga itu juga tentu akan meningkatkan pendapatan mereka. Ini sudah terus kita coba. Walaupun memang kesulitannya kan kadang-kadang kan mereka ini kan juga tingkat pertukarannya retire tenaga kerjanya kan sangat cepat juga. Nanti yang diajar ini pindah atau berhenti terus muncul lagi yang baru sehingga itu juga perlu diajar lagi. Jadi memang harus terus-menerus continue untuk melakukan edukasi ini. Nah, harapannya sih mudah-mudahan dengan demikian walaupun saya kira juga rumput laut Tarakan juga cukup dikenal cukup bagus juga ya. Ya tapi seperti tadi memang ekspornya tidak langsung, termasuk seperti sarang burung ekspornya tidak langsung dari Tarakan, itu pasti melalui pelabuhan yang lain-lain misalnya Surabaya, di repacking lagi di sana baru dikirim ke
luar negeri. Harapan kami sih mudah-mudahan ke depan itu bisa langsung lah dari Tarakan untuk mengurangi biaya. Ya karena negara tujuan utamanya sih Cina, Jepang itu paling lah. Sebagian ke Amerika, sebagian ke Eropa, tapi nggak banyak. Tapi pun kalau dilihat ya posisinya juga dekat juga sih kalau dari kita kalau lurus ke atas itu posisi karena memang kalau dilihat bandara, pelabuhan yang paling utara di Indonesia itu ya Tarakan. Karena kalau lihat posisi di peta itu kita paling utara, sehingga kalau ke negara-negara yang berada di utara ini tentu kita lebih dekat. Tarakan itu pasti lebih dekat. Oke, berharapnya proses edukasi ini pastinya bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya, supaya hasil yang diproduksi oleh nelayan, oleh masyarakat itu juga punya nilai jual lebih tinggi ya dan memenuhi standar dari buyer. Oke. Kemudian hal lain nih Pak, tadi kan kita bicara Bapak menyebutkan kota terkaya, salah satu kota terkaya di Indonesia gitu ya. Ada potensi dulu minyak dan gas, kemudian Bapak sampaikan tadi potensi dari sisi kelautannya gitu. Nah, adakah potensi lain yang masih ingin dikembangkan oleh Pak Khairul untuk memajukan kota Tarakan? Misalnya apakah di kesehatan atau ada potensi lainnya Pak? Ya, jadi saya kan bilang tadi bahwa cita-cita kita dulu kan mau menjadi the little Singapore, atau sekarang sih mau jadi the new Singapore begitu ya. Kenapa? Karena ya kita lihat orang-orang kita ini kan kebanyakan belanjanya ke Singapura, berobatnya ke Singapura begitu ya. Orang-orang kaya lah terutama, kebanyakan dan yang setengah kaya begitu. Setengah kaya dan orang kaya itu biasanya ke sana. Makanya kami bilang sekarang bukan the little Singapore, jadinya little to Singapore, sedikit-sedikit ke Singapura. Nah, tapi memang kita harus akui bahwa ya tentu kalau kita mau menarik semua itu kan harus kita siapkan fasilitasnya. Oleh karena itulah kita juga ingin kepengen seperti misalnya Tarakan misalnya untuk sektor kesehatan itu mestinya harusnya menjadi center of excellence juga gitu ya, menjadi pusat rujukan. Pendidikan mestinya juga kita menjadi center of excellence. Makanya kita juga mendorong juga pendidikan saat ini, mudah-mudahan sih tahun ini kita udah buka fakultas kedokteran juga di sana ya kan, supaya itu juga minimal anak-anak kita enggak sekolah jauh-jauh. Yang kedua itu pasti akan menjadi sebuah magnet tersendiri buat orang-orang untuk datang belajar ke Tarakan. Dan itu yang juga kita siapkan infrastrukturnya, baik infrastruktur di bidang kesehatan, mulai dari pelayanan dasar di puskesmas yang kita perbaiki sistemnya, termasuk juga di rumah sakit sebagai pelayan tingkat lanjut ya. Itu kita perbaiki sistemnya dan jejaringnya kita juga perbaiki. Dengan harapan sih meminimalisir itu rujukan-rujukan keluar daerah. Karena memang kalau kita lihat data di Bank Indonesia pun setiap tahun tuh triliunan uang orang Tarakan itu yang keluar dari Tarakan. Yang kita bilang itu ya capital flight yang selalu terjadi. Yang sebenarnya kalau itu dibelanjakan di Tarakan kan pasti akan semakin mempertegas pertumbuhan ekonomi kita begitu. Tetapi kan juga harus kita jujur mengakui kalau fasilitas yang ada di Tarakan ya mereka pasti keluar dong gitu. Maka tugas pemerintah saya kira untuk bagaimana menciptakan situasi itu, menciptakan juga infrastrukturnya supaya orang ini nggak keluar begitu, seminimal mungkin keluar. Maka memang itu salah satunya di sektor kesehatan pun menjadi fokus perhatian kita, membangun infrastruktur di bidang kesehatan termasuk penyediaan sumber dayanya, sumber daya tenaga kesehatan ya, termasuk juga dukungan kita terhadap mungkin biaya penyelenggaraan kesehatan itu juga menjadi perhatian pemerintah. Dan termasuk di ya alhamdulillah sih kalau kita lihat datanya sekarang kan sudah sekitar 98% penduduk Tarakan itu tercover melalui asuransi kesehatan, melalui BPJS Kesehatan. Yang kita ya sekarang kalau status kita sih sudah universal health coverage ya, termasuk misalnya ya kemudahan-kemudahan mereka untuk mengakses setiap layanan itu saya kira sudah luar biasa ya, dan terus ke depan terus akan kita kembangkan terus untuk pelayanan sektor publik kesehatan dan sektor publik lainnya begitu, untuk menjadikan Tarakan sebagai tadi ada little Singapore atau the new Singapore itu. Nah, itu. Dan itu sekiranya sudah mulai kelihatan bahwa memang sekarang sih Tarakan ini memang pusat rujukan untuk wilayah Kalimantan Utara, wilayah Kalimantan. Tapi belum dari luar. Harapan kita nanti juga bisa menarik ke tetangga kita dari Sabah, Malaysia, mungkin juga nanti bisa. Kalau sekarang kan kebanyakan orang-orang kita malah berobatnya ke Singapura, ke Penang begitu ya. Harapan kita itu mudah-mudahan mereka bisa
orang sana malah juga balik malah ke kita juga, dan itu tidak menutup kemungkinan karena seperti universitas kita, Universitas Borneo itu sudah ada beberapa juga anak-anak dari seberang dari Malaysia ya yang belajar di Universitas Borneo Tarakan itu. Baik. Pertanyaan terakhir dari saya sekaligus nanti menutup ya Pak ya. Harapan Bapak ke depannya untuk Kota Tarakan apa nih Pak? Ya harapan kita kan walaupun ini kayaknya bahasa dewa, tetapi memang harapan semua pemimpin lah saya kira bagaimana sebuah kotanya itu bisa maju, masyarakatnya bisa sejahtera, ya kan gitu. Yang indikatornya sih kan agak absurd juga, masih abstrak juga begitu ya, tetapi harapan kita bahwa mudah-mudahan Tarakan ini bisa menjadi kota maju dan sejahtera. Maju dan sejahtera itu sih kalau kami sih, kalau untuk saat ini indikator yang objektifnya sih ya Smart City itu. Kalau Smart City itu 6 indikator itu tercapai kayaknya dia udah hampir mendekati. Kalau tadi pendidikannya bagus, tingkat pendapatannya tinggi, terus pemerintahannya juga bagus. Begitu ya. Transparan, akuntabel, terus lingkungannya juga bagus, enak ditempati, begitu ya, aman, tidak banyak kerusuhan, tidak banyak kejahatan kan gitu ya, orang malam jalan enak begitu, nggak ada masalah, terus kerukunan umat beragamanya bagus, orang mau beribadah nggak ada halangan, agama apapun silakan beribadah, nggak ada yang menghalang, nggak ada rasa ketakutan baik mayoritas maupun minoritas ya, termasuk juga pelayanan publiknya berlangsung dengan baik tadi ya, termasuk tadi bahwa semua kebutuhan bisa terpenuhi begitu ya, yang tadi melalui smart mobility, ya tentu itulah gambaran sebuah kota maju menurut kami. Dan tentu kalau ini ada ya harapan kami masyarakatnya pasti sejahtera. Maka itulah cita-cita kita yang selalu kita patok. Makanya visi kami ini kan terwujudnya Tarakan sebagai kota maju dan sejahtera melalui Smart City. Nah, melalui Smart City itu harapan kita. Kalau kota ini udah jadi Smart City, harapannya tadi cita-cita ini menjadi kota maju dan mestinya insya Allah tercapai. Kalau tercapai 6 indikator itu insya Allah akan tercapai. Baik, terima kasih sekali Pak Khairul untuk sharingnya hari ini, inspirasi yang luar biasa, dan saya lihat ada bukunya juga gitu ya. Mungkin sahabat kompas.com bisa melihat, karena dalam perbincangan hampir 1 jam ini rasanya nggak bisa kita bahas semuanya apa yang kemudian menjadi program yang menarik dan inspirasi-inspirasi dari Pak Khairul yang luar biasa ini. Jadi sahabat kompas.com khususnya di program Nusa Raya, saya Wahyu dan terima kasih Pak Khairul untuk kehadirannya. Jangan lupa tonton terus Nusa Raya di channel YouTube kompas.com, dan untuk mengetahui konten-konten menarik lainnya jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Jadi pastinya jangan pernah bosan Pak untuk hadir di tempat ini, khususnya untuk sahabat kompas.com, tonton terus program Nusa Raya. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.